Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, kami dari kelompok 1. Terdiri dari Ibu Hema Masita Sitorus, Ibu Leni Lediana Susanti, saya sendiri Muhammad Dedi Syahputra Saragi, Ibu Nidia Putri Kristina Tambunan, dan Ibu Saprida Nurul Jana, calon guru penggerak Angkatan 11 asal Kota Tebing Tinggi. Dengan fasilitator Ibu Afriani dan pengajar praktik Ibu Desliani Purba. Kami akan memaparkan tugas 1.3.G.2 unggah tugas ruang kolaborasi pada modul 1.3. Visi bersama, mewujudkan pelajar berkarakter, yang religius, mandiri, cerdas dan berkebinekaan. Kalimat prakarsa perubahan. Menumbuh kembangkan karakter siswa melalui disiplin positif. Analisis atap. 1. Aset, siswa. Stakeholder sekolah. Aturan sekolah. 2. Tantangan, banyaknya siswa yang menyepelekan disiplin positif. 3. Aksi, membiasakan diri siswa menerapkan disiplin positif melalui pembelajaran. 4. Pelajaran, siswa mengembangkan karakter baik melalui disiplin positif. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Bagja, prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaan utama, define. 1. Pertanyaan pertama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. 2. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi, dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan, apa yang harus kami lakukan untuk menumbuhkan karakter baik siswa melalui disiplin positif? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai penerapan disiplin positif yang akan dilaksanakan. 2. Mencari informasi mengenai penerapan disiplin positif dalam kelas melalui pelatihan mandiri ada platform Merdeka Mengajar. A. Ambil pelajaran, discover. 1. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. 2. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi-unsur. Pertanyaan, 1. Siapa saja yang terlibat dalam penerapan disiplin positif di kelas? 2. Aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan disiplin positif? 3. Bagaimana situasi pembelajaran yang dirancang dalam menumbuhkan disiplin positif? 4. Tindakan apa saja yang diharapkan dari siswa terkait menumbuh kembangkan disiplin positif. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mewawancara pihak sekolah terkait aturan sekolah yang mendasari penerapan disiplin positif di pembelajaran. 2. Melakukan survei ke sekolah lain, kelas lain dalam penerapan disiplin positif. 3. Merumuskan kesepakatan kelas sebelum memulai suatu pembelajaran. 4. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembangnya disiplin positif dalam pembelajaran. 5. Merancang modul ajar untuk menggambarkan aktivitas pembelajaran yang dikaitkan dengan disiplin positif tersebut. 6. Melalui rubrik penilaian diri dan penilaian rekan sejawat diharapkan dapat menggambarkan perkembangan peningkatan tumbuh kembang disiplin positif tersebut. G. Gali mimpi. 1. Diharapkan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. 2. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan, 1. Apa harapan untuk penerapan disiplin positif di kelas? 2. Apa harapan untuk penerapan disiplin positif bagi sekolah?
Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melalui penerapan kesepakatan kelas yang maksimal, diharapkan kelas menjadi lebih kondusif dan nyaman dalam pembelajaran. 2. Melalui penerapan disiplin positif di kelas, siswa-siswi memiliki karakter baik dalam lingkungan sekolah. J. Jabarkan rencana, desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan, 1. Apa langkah pertama yang dapat dilakukan? 2. Berapa lama target untuk mencapai visi? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung supaya visi tercapai? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? 5. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha mencapai visi? 6. Bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif pada anak? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1. Membuat capaian setiap minggunya. 2. Membuat catatan target yang akan dicapai setiap minggunya. 3. Saling mengingatkan sesama tim. 4. Salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas. 5. Dengan tata cara sebagai berikut. 1. Diskusi. 2. Mencatat peraturan kelas. 3. Merumuskan keyakinan kelas. 4. Menandatangani keyakinan kelas. 5. Memilih desain. 6. Memajangnya. 6. Memberitahukan kepada orang tua agar menerapkan disiplin positif di rumah. A. Atur eksekusi, deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi terhadap orang, unsur, yang terlibat, termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misal, protokol SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan, 1. Apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian ini? 2. Bagaimana cara mengukur kemajuan yang telah dicapai? 3. Siapa saja yang terlibat dalam monitoring evaluasi dalam proses pembelajaran? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melakukan tahapan-tahapan setiap perencanaan. 2. Melakukan tinjauan secara berkala untuk memastikan semua rencana berjalan sesuai jadwal. 3. Menyusun rubrik penilaian untuk mengukur perkembangan kreativitas berbicara pada siswa. 4. Melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam monitoring evaluasi pembelajaran. Pada forum diskusi yang telah kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman CGP dari kelompok lainnya yaitu, 1. Bu Harun Nisyah, disiplin positif seperti apa yang dimaksud dalam penerapan tersebut? 2. Bu Harun Nisyah, bagaimana membudayakan disiplin positif ini secara meluas? 3. Bu Limaya, bagaimana kaitan disiplin positif dengan profil pelajar Pancasila? 4. Bu Micawati, pada bagian jabarkan, berapa lama target tersebut? 5. Bu Yuri, sebutkan contoh disiplin positif yang dapat mengubah karakter siswa. Kesimpulan. Visi yang dicetuskan membantu menggambarkan prakarsa perubahan melalui identifikasi atap dan analisa bagja, guna menggambarkan usaha untuk mewujudkan pelajar berkarakter yang religius, mandiri, cerdas dan berkebinekaan. Demikian pemaparan kami dari kelompok 1, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas horas horas.